Mantap. Ada bekal. Ustaz Ivan. Ustaz Ivan. Ivan Kennedy. Yang dadah dulu dong. Nono. Ken kedap. Hai dulu dong. Ah, oke. Camping boleh. Terserah pokoknya kelihatan. Ah, apa tuh? Boleh. Bentar ya. Nah, buat ngabarin. Goyang emang. Kata formulanya yang. Baik, ada semuanya sudah? Pinjam sebentar aja, Pak ya. Ayo, siap. Ini aja gabung sini. Enggak bawa ininya. Bawa ini aja. Siap. Masih ada lagi? Cukup ya? Cukup. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang nyesel? Enggak? Mau diulangi lagi? Insya Allah. Diulangi lagi, di Bogor lagi ya? Di Solo saya nggak tahu bedanya seperti apa. Hutan juga ya? Ada yang nyesel nggak latihan hari ini? Nggak ya? Kemahalan nggak? Bayar. Itu namanya anjing. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan yang tentunya disponsori oleh MPK dan ini tercipta dari sebuah musyawarah teman-teman untuk mengadakan herbologi camp karena sudah lama kita istirahat ya, kita hanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konten-konten berbulan madu ya. Akhirnya terpikirkan bagaimana teman-teman yang sudah menjadi reseller yang mencapai omset 1 juta mendapatkan free 1 tiket untuk ikut di kegiatan pada hari ini ya. Tentunya tidak semuanya datang, ada kurang lebih 85 orang. Ternyata yang datang kurang lebih 40 orang ya. Jadi ada setengahnya yang tidak bisa hadir dan saya kira kalau ikut acaranya nyesel ya, karena ada materi yang tidak tersampaikan di setiap pertemuan. Betul? Apa yang didapatkan pada hari ini? Komposisi masakan, sifat, daun-daun di sekitar kita, reaksi tentang percampuran herba ya. Makanya ada sisi positif ketika kita belajar langsung di lapangan, ada sisi kekurangannya ketika memang ada sebuah kondisi musim tidak bisa kita ada di dalamnya. Tapi pada hari ini termasuk luar biasa ya. Hujannya tidak sederas pada bulan Februari yang lalu, yaitu kegiatan kurang lebih 3 hari kita di sini full hujan ya. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad full hujan, mau pulang pun masih hujan, bahkan si tenda-tenda berterbangan. Dan ini alhamdulillah tidak, hanya kemarin sore sedikit hujan sebentar, hanya membasahi baju betul. Dan sangat segar tentunya, ada yang hujan-hujanan, beliau
kalau mandi sekalian, ya ini luar biasa. Dan ada yang membuat saya lebih bersyukur lagi, teman-teman di sini kelihatannya belajarnya serius. Terbukti ketika membuat masakan semua matang. Betul. Saking matangnya sehingga gosong. Ya. Itu saking matangnya, gitu ya. Ya. Padahal ketika gosong ini harusnya disiram air panas. Ya. Oh, nggak ada air ya? Oh, bener gosong. Siram air panas, dikasih minyak siaga atau enggak juga nggak apa-apa. Siram air panas, gitu ya. Jadi aroma gosongnya tidak menyengat. Jadi ada dua nih, nasi putih yang gosong dan nasi goreng yang gosong. Ya. Jadi kalau hal seperti ini, apakah gosong tidak berfungsi? Justru gosongnya nasi, ingat, gosongnya nasi, dia itu bersifat menyerap racun. Ya, kalau kita belajar, salah satu dulu ada namanya almarhum Profesor Dora Hembing. Untuk membersihkan lambung ini, dia menggunakan beras yang disangrai, beras yang dikosongkan. Ya, apakah benar? Benar. Ya. Jadi jangan sampai nasi gosong dicela. Justru ada manfaatnya. Cuman memang tidak menang rasa. Dan ingat, dalam berobat itu tidak rasa yang dinilai, tapi manfaat daripada herba itu sendiri. Gitu. Kemarin kita masih belajar tentang angin, betul? Sampai racun belum? Sampai suhu udah? Angin belum selesai padahal, atau mau dilanjutkan ke suhu? Ya? Angin ya? Ya. Pertama, ciri-ciri seseorang mempunyai gangguan ketidakseimbangan angin apa? Bergoyang. Kedua? Dadakan. Ketiga? Dingin. Keempat? Keempat? Contoh, saya contohkan. Seumpama nih Bapak Ibu, ini ada angin topan di sini. Ibu-ibu yang duduk di sini atau bapak di sini, apa yang dilakukan? Apa yang dirasakan? Takut? Panik? Takut ke bawah. Was-was? Takut. Bersembunyi? Lari? Bedanya bersembunyi dan lari apa? Bersembunyi cari tempat yang Lari kalau jauh, agak aman. Kalau lari itu Lari asal Bersembunyi dan lari ada mempunyai tujuan yang sama. mendelik. Takut. Betul nggak? Ada orang bersembunyi karena bahagia? Ada yang lari dari kebahagiaan? Gak ada. Bersembunyi dan lari mau sifat namanya satu, takut. Jadi gangguan angin itu salah satu cirinya adalah mudah takut. Apa namanya? Fobia. Makanya semalam kita ajarkan bagaimana untuk memanajemen ketakutannya. Makanya saya sampaikan, ketakutan adalah bayangan. Betul Bu? Ada yang kebakar kakinya? Ya, ketakutan adalah bayangan. Berarti kalau semalam masih, aduh, ada nggak semalam begitu? Banyak. Awalnya
Baik, yang semalam nggak merasa takut ada? Berarti memang angin dalam tubuhnya seimbang. Ingat, ingat, angin yang menyerang, ya, pada jantung itu menyebabkan ketakutan. Berarti yang semalam, aduh, berarti memang jantungnya terlalu dingin. Tapi tadi semalam ada yang nekat ibu siapa? Eyang ya? Iya. Nekat tidur maksudnya. Ya. Kok Eyang mana ya? Oh ya nekat nih. Nekat nggak mau datang. Ternyata seseorang memiliki gangguan angin juga ketika tercipta takut yang berlebihan, berarti gangguan berarti dia menyerang pada jantungnya dingin. Yang kedua, bedanya takut dengan was-was apa? Kalau takut bayangannya apa? Takut itu membahayakan. Kalau was-was? Was-was itu halusinasi. Jadi Bapak Ibu kalau yang terkena gangguan was-was, nanti kalau semua apinya naik ke atas, bakar celana, bakar baju gimana? Ada yang begitu? Ya. Bagaimana nanti kalau contoh jempolnya kebakar gimana? Ada? Dibayang-bayangin bulu contoh kebakar semua gimana? Ada yang banyak membayangkan yang lebih dari itu. Itu namanya was-was, berarti angin yang menyerang paru-paru. Selesai. Angin selesai. Berarti kalau di sini ada yang halu, berarti gangguan takut jantung. Ya. Contoh nanti ada yang pulang dari sini. Tek. Ternyata nggak sadar. Ternyata tinggi banget di sini ya, turunnya gimana nanti? Bagaimana kalau remnya belum? Contoh, kalau nabraknya temboknya pecah gimana? Gangguan paru-paru. Ada begitu? Ada. Paru-paru kurang air. Cukup materi angin? Ya. Ya. Paru-parunya. Kalau jantung itu ngobrol dengan dirinya sendiri. Ada nggak orang yang ngobrol dengan dirinya sendiri? Gimana caranya? Pernah nggak ngobrol dengan diri sendiri? Nanya jawab sendiri. Betul? Kok bisa ya? Itu ketakutan. Ketakutan yang bersama amarah namanya. Ya. Emosi. Ya. Oh ada ya, ternyata orang ngobrol dengan diri sendiri ya. Tapi lama. Diskusi. Diskusi dengan diri sendiri. Ketemu jawabannya nggak? Dan itu fakta. Silakan, Bang Adianto. Kalau takut ketinggian itu
ada pengaruh ke paru-paru atau memang alami? Enggak, takutnya kenapa dulu? Ngebayangin, Umpamanya naik layang gitu lah, jatuh atau takut. terus kalau jatuh gimana gitu? Ya paru-paru. Itu halu namanya. Ya. Hindari manis dari gula. Gitu. Ada lagi? Cukup. Ketakutan, takut jatuh, itu aja. Nggak ada hayalan. Nah itu paru-paru. Ya. Kalau panik gimana, Tas? Nah, jantung. Iya. Itu melemahkan daya ingat. Melemahkan. Hamzah. Maka jangan suka ngobrol sendiri. Ya. Contoh ini. Nanti saya pulang mau ke Tajur mau nyari roti. Ada nggak ya? Kayaknya ada deh. Contoh. Kalau habis nyari tempat lain aja lah. Nah, itu ngobrol sendiri dengan namanya. Ada ya? Nah, ciri-ciri jantungnya dingin. Ternyata itu terjadi ya, betul ya? Dan saya juga ngalami. Saya juga ngalami. Ya. Kalau nggak ngalami nggak cerita, betul? Nah, masih gimana? Ngomong nggak? Ngomong? Nggak apa-apa ngomong. Ini yang nggak ngomong. Ada nggak ceritanya ngomong sendiri tuh? Kayak Bu, siapa namanya? Bu Enis. Bu Eni ya. Ngobrol. Nanti saya pulang mau naik bis. Bisnya nanti warnanya kuning atau hitam? Lah hitam aja deh. Kalau hitam sendirian gimana? Ya nggak apa-apa lah, senangin aja. Ngomong sendiri nih, nggak dalam hati contoh. Kira-kira orang gimana? Betul? Kiranya beda. Jantung dan paru-paru sama-sama organ dada mempunyai ciri khas berbeda. Itu termasuk gangguan angin. Solusinya sederhana. Kalau yang jantung, ya perlu diingat, ya hanya butuh pengakuan bahwa dirinya mampu. Ya, dari siapa saja. Ya, pede. Pedein. PD-nya nggak produksi. Ya, kopi tangguh. Ada terlalu pede. Nggak pede justru kalau minum kopi tangguh tapi. Oh iya enggak. Baik, ada lagi pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan? Ya, itu paru-paru, Bu. Iya. Ya. Air banyak tetap madu kuning, Ibu. Yang minumnya yang panas. Kalau jantung minumnya yang hangat. Ya. Kalau masalah, kemarin ada yang nanya Ibu siapa dari Semarang mana? Ibu ya? Ya. Kalau untuk gangguan empedu, kau bisa upayakan madu kuning yang sudah diendapkan. Ya. Diendapkan. Banyak kasus yang mau batu ginjal keluar dengan madu kuning. Dia lembek seperti apa namanya roti ya, keluar seperti itu. Keras terus lembek, jadi lembek. Berapa kali diminum nggak, Tat?
Hah? Kan diendapkan endapannya gitu. Enggak. Oh, jadi airnya aja. Iya. Itu waktu yang keluar itu jadi lembek. Jadi lembek. Atau ini keras ya? Itu lembek. Minimal 5 jam. Nggak apa-apa, itu untuk masalah gangguan paru, jantung kan. Ciri-ciri utama ya, sering sakit di wilayah ulu hati. Sakit wilayah sebelah kanan. Ya. Cukup? Baik, sekarang masalah suhu. Suhu itu apa? Suhu adalah virus. Kemarin siapa yang pilek ya di sini ya? Masih pilek, Bu? Pening. Syukurnya dipakai malam per 3 jam sekali minimal. Full. Ya. Itu membantu untuk mengeluarkan virus, karena virus dia ini ada virus yang menyebabkan ketegangan, ada virus yang menyebabkan kelemahan, ada virus yang melemahkan pernafasan, ada yang virus yang melemahkan daripada konsentrasi. Konsentrasi apa? 3 konsentrasi yang berpengaruh. Konsentrasi pendengaran, konsentrasi daya ingat, konsentrasi pandangan. Ada nggak orang yang hilang konsentrasi pandangannya? Konsentrasi pendengaran, konsentrasi daya ingat. Contoh, saya lagi ngomong di depan seperti ini, kedengaran suara saya, tapi bisa jadi tidak hafal apa yang disampaikannya. Betul? Itu berarti konsentrasi Ada nggak seseorang yang sedang duduk, ada orang lewat depannya, tapi nggak ngelihat orang itu lewat? Ada? Tanya, kapan datangnya? Dari tadi disapa diem aja. Serius? Serius. Berarti konsentrasi apa? Penglihatan. Ada orang naik motor, set, disapa, sini. Gak mau berhenti, lewat aja. Ada? Ternyata tanya, sombong banget sih. Emang kenapa sombong? Tadi diginiin gak mau berhenti. Ternyata gak meli. Ada juga konsentrasi daya ingat. Ya. Biasanya orang-orang yang gugup biasanya. Ngomong di depan bingung. Betul-betul ngeblank, hilang. Pernah tahu nama beliau Pak Agus, tahu. Namanya siapa ya? Lupa. Buka teks dulu. Oh iya Pak Agus ini ternyata. Ada begitu? Itu gangguan virus. Ya, itu bisa disebabkan oleh virus yang menyerang pernafasan. Oh, pernafasan, bukan di otak ya? Enggak. Pernafasan. Herbanya sama. Udah kuning. Umur 2 tahun sudah kita konsumsi. Kalau pernafasan itu yang perlu dibangun pertama, nafas yang perlu pertama dibangun pertama adalah usus, ginjal, itu harus limpa dan kelenjar. 4 saja dia perlu dibangun. Pertama apa? Usus, ginjal, limpa, dan kelenjar. Sama Om. Iya. Karena lendir yang menciptakan atau yang memproduksi dahak itu adalah limpa. Dan limpa dipengaruhi oleh kelenjar yang lemah atau yang dingin.
Makanya orang yang nafasnya pendek sering sekali kita gunakan contoh apa nih? Lengan. Lengannya kita hangatkan, maka sering kita pakai sukur nih. Kasih ini, sama sini. Kasih ditaruh, ini sini taruh, sini taruh, ini taruh. Terus sama di sini. Ini lutut, bawah lutut kita taruh. Karena ini titik ginjal. Taruh sini. Taruh sini. Udah Luar dalam. di dalam. Makanya kalau saya seumpama kayak di sini nih, tidurnya kurang gitu ya. Mau tidur pakai syukur dulu. Kasih syukur, kasih syukur, kasih syukur supaya apa? Tidurnya berkualitas. Karena kualitas tidur itu dipengaruhi oleh nafas. Kalau nafasnya pendek atau tersumbat, tidurnya tidak akan pernah berkualitas. Maka kuncinya sederhana. Tidur, nafas. Kalau tidur terganggu, nafasnya terganggu. Kalau tidur terus tanpa bernafas, ya. Baik, ada lagi? Orang yang secara ciri-ciri itu dia ini kan tapi kemudian dia merasakan tubuhnya panas. Virus. Usus halus. Itu kayak orang tipes, contoh. Badannya dingin tapi terasa kegerahan atau rasa panas ternyata dingin. Itu tipes. Virus. Tat, mau tanya, kalau mata agak gelap-gelap kenapa ya? Enggak benar, Gelap atau kabur? kayak kabur gitu, gelap. Kabur atau kabur? Gelap atau kabur? Kejar gitu, kayak gelap gitu Tat. Kayak gelap. Kabur gak? Enggak sih. Enggak ini kemarin. Penglihatan gitu. Kalau berdiri suka gelap. Oh. Iya. Itu gangguan angin. Itu lilimpa. Gak apa-apa. Keren. Berarti jangan terlalu lelah yang dipaksakan yang tidak menyenangkan. Dijadwal deh. Padahal sebelum nikah ya. Sebelum nikah udah kayak gitu ya. Iya. Berarti nggak pengaruh. Ya, yang beranggap menikah adalah beban ya. Karena menikah adalah obat. Obatnya jiwa salah satunya adalah menikah. Kalau sudah menikah enggak lagi. Tapi yang udah ya jangan. Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Saya lanjutkan lagi ya. Ingat, konsepnya sederhana. Panas adalah virus. Berarti kalau ada orang demam bisa disebabkan oleh gangguan, tapi juga bisa disebabkan oleh angin. Angin yang terperangkap dalam liver itu menyebabkan panas juga, demam. Maka sering saya gunakan kalau semua demam, ya yang sering saya gunakan adalah mengosongkan perut. Pastikan ketika demam bisa buang angin, bisa kentut. Caranya apa? Tidak makan apapun kecuali satu, madu. Ya, saya cuman minum madu hutan premium coba. Oh, demam nih. Tidak makan sama sekali kecuali madu saja. Gak makan nasi. Apalagi ada yang sakit mintanya mie instan gitu ya. Ya parah. Ada gitu. Iya, iya. Pop mie boleh ya? Makan popnya betul ketawanya. Ini parah. Jangan konsumsi apapun, konsumsi madu. Puasa, betul puasa betul. Ya. Tapi bagaimana kalau virus? Nah, sering kita gunakan madu kuning sama labu. Ya tadi ada labu ya, walu ya. Gunakan itu sangat luar biasa. Kalau enggak gimana? Ya pakai itu aja si buah
buahnya namanya buah apel. Buah apel juga sebagai antivirus. Kalau apelnya di luar negeri gimana? Nanti tanya gitu ya. Kalau nanti ada apa? Ada lilinnya gimana? Makanya kalau ada orang mengatakan cuka apel, lebih utama mana cuka apel sama apelnya? Kalau kita ingin mendapatkan keseluruhannya, maka buahnya. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaannya, adalah cukanya. Pilih yang mana? Ya, ya kita rencana mau bikin 2 cuka, ya. Cuka apel dan cuka nanas. Ya, kebetulan tuh di Pemalang tuh, kalau pas lagi panen kan murah-murah banget di Pemalang tuh. Makanya di Pemalang, saya sering lewat ke Pemalang tuh. Pemalang, nanas. Paling 600 perak satunya. Nanas. Ya. Nanas itu yang ada duri-durinya. Betul ya? Tapi manis sih kalau kemarin. Iya. Itu paling harganya 600 perak satunya. Kalau di sini mungkin harganya 5.000 rupiah. Kalau udah dikupas 10.000, udah diiris-iris itu. 10.000? Iya. Beli Di Jogja ya, di Jogja. Beli ya. saya aja. Di Jogja Ya. ya. Jadi pas saya lewat sama tim mampir biasanya nyari nanas. Tuh, tapi nanas yang ya betul-betul kita lihat dari petani ya, karena di pinggir jalan semua nanas semua. Itu bagus sekali juga untuk membangun enzim. Makanya teman-teman LKP kayak Pak Abdul Manan kemarin bikin enzim. Ya Pak Abdul Manan. Oh ini. Enzim terbuat dari nanas, madu, tumbar, Kayu manis, Tat. Kayu manis. gula aren. Kok santan? Vicio. Lupa. Yang meracik lupa, ya udah nggak apa-apa. Jadi ada beberapa pilihan ya membuat enzim. Pertama ingat, ya, apel hijau, wortel, ya, terus satu lagi nanas, madu, ya, dan gula batu. Ya, ini pilihan, ya, pilihan. Itu dibiarkan selama 3 bulan. Mengkudu ketika terjadi namanya gangguan kegelisahan. Kalau enggak usah. Wortel, apelnya pun bukan wortel Malang, bukan apel Malang, apel yang hijau tuh. Apel hijau, kayak bajunya Pak Agus ini. Rasanya asem. Ya. Kita bikin. Dulu waktu masih ada namanya program MHO di hotel-hotel, kita bikin tuh. Bikinin peserta, ayo minum. Diminum. Enak. Ya kalau sekarang di sini bikin gak cukup kayaknya. Bikin-bikin bisa jadi Bapak contoh lagi di Afiat itu, ada dokter contoh lemes-lemes gitu ya, bikinin herba itu enzim, itu langsung rasa sus badan tuh. Karena makanan yang telat, makanan yang terlambat penyerapan langsung diserap bagus. Bismillah, itu luar biasa. Ya, itu makanan yang insya Allah kalau contoh ada orang sakit dibikin seperti itu, makanannya akan menjadikan pemulihannya lebih cepat. Ini yang kita harapkan. Nanti ketika ibu-ibu atau apa sini, ya, menyuk orang sakit, lihat sakitnya. Ditanya dulu, sakit apa? Jangan salah bawa. Ada orang sakit dibawain jeruk, ya nggak nyambung. Ya makan ya jaga. Orang sakit
bawain lah, minimal bawa madu. Minimal bawa madu. Kalau nggak punya madu, minimal bawa apel. Apel hijau tapi Iya. asin katanya. Kalau nggak bisa, bawa labu, waluh. Ini pada salah kaprah, bawa jeruk. Kalau sakitnya asam lambung, Apa? bawain apel nggak masalah ya, Tak? Salak lagi. Salak tuh paling susah dicerna. Ya, Kalau dibawain juga apel gimana itu? jangan asem. Tapi kalau sama madu enak. Oh iya, boleh lah. Kalau bau murti boleh aja. Tapi giginya di gigi itu salimu kalau banyak kan. Ya makanya jangan. Pemaksain harus bawa. Ustaz, maksudnya saya tanya kalau suka apel sama madu itu ada untuk apa gitu? Oh, untuk menghancurkan kerak atau karang dan membuka penyumbatan. Tapi jangan sama orang sakit ya. Orang yang sehat tapi ada orang yang sehat tapi nggak bugar gitu ya. Ada keluhan. Kayak kolesterol gitu. Ya boleh. Umur mah boleh aja. Kalau yang pulang tuh digituin. Pulang ya mau Provokasi malah. Makanya nanya itu jadi yang lain jadi bener gitu. Iya, betul. Betul. Suka apel sama madu lambung itu, oh madu lambung sama madu itu fungsinya untuk apa gitu, bukan masalah bolehnya gitu. Boleh. Bentar. Saya jelasin dulu ya. Cuka adalah proses fermentasi yang menjadikan sumber atau bahan baku enzim. Sedangkan madu, dia adalah penguat enzim. Nah, ketika dikonsumsi bersama, maka akan membantu proses di dalam tubuh. Apa saja? Pertama adalah penyerapan, yang kedua adalah menghancurkan, yang ketiga adalah melembutkan. Kalau orang gangguan kolesterol, kenapa sih orang kolesterol? Kolesterol adalah bahan baku hormon. Berarti orang yang konsumsi herba hormon tapi tidak digunakan, maka akan menjadi kolesterol yang tidak baik, ya, atau apa LDL, ya, low density apa lipoprotein, ya. Nah ini disebabkan oleh protein yang tidak digunakan. Contoh, Ustaz Ivan konsumsinya jeroan kambing, sop kepala kambing, bebek. Beliau kerjanya cuman duduk sambil halu gitu, seandainya, ya pasti kolesterol. Tapi kalau beliau ternyata olahragawan, kayak beliau contoh naik kuda, contoh memanah, contoh, ya nggak ada kolesterolnya, ya, bakar. Maka kolesterol obatnya ada dua: bergerak dan berkeluarga. Belum paham. Bergerak itu berolahraga fisik. Yang kedua adalah berkeluarga. Yang dibantu iki kasihan masih bujangan. Nanya, kalau sebenarnya yang lain pada tahu nggak sih? Riki aja udah tahu kalau yang lain. Bubur nggak tahu sendiri ya? Makanya nanya. Tolong jelasin dong sebelahnya. Tahu nggak? Ingat ya, kolesterol adalah bahan baku hormon. Ya. Maka ketika hormon tidak dilakukan, tidak digunakan, itu akan menjadi keburukan. Maka obatnya kolesterol ada dua: bergerak dan berkeluarga. Udah berkeluarga ternyata di dalam keluarga tidak harmonis. Kurang bersama-sama. Gitu. Kolesterol kita. Paham ya sini?
Jadi kalau ada nanya bagaimana cara nurunin kolesterol, berolahraga atau berkeluarga. Saya udah berkeluarga tapi masih kolesterol, mungkin kurang bersah. Gitu, Abi. Kurang bersama. Kata asam urat ketemu dengan kolesterol itu menjaga diabetes. Itu. Kenapa? Tadi yang pertama adalah kurang olahraga, kurang berkeluarga. Kalau asam urat enggak. Benar tadi. Kurang melepaskan harus curcol. Karena seseorang pelatihan juga bisa menyebabkan asam urat. Makanya kalau hari ini kita capai, jangan menjadi beban. Menjadikan sebuah rasa syukur, alhamdulillah hari ini kita bisa capai. Bisa. Berapa banyak pasien bertanya gini, saya kena asam urat, padahal saya sudah menghindari semua yang menyebabkan asam urat. Kenapa? Saya mengatakan, Bapak kecapean. Oh iyalah, saya ngisi kajian pindah sana, pindah sini. Oh itu istirahat. Ya, teman beliau dan beliau kenal juga. Memang badannya besar, sama kok, tapi besaran lagi daripada beliau. Asam urat. Kelatihan ngisi kajian kemana-mana pusing. Apa namanya? Mau manajemen waktu untuk istirahat. Cukup? Tanya Tat. Ya. Saya nggak suka gula, tapi kenapa gula sewaktu saya kadang-kadang itu mendekati ambang? Sederhana, Bu. Obatnya cuma 2, Ibu, untuk Ibu kayak gitu. Maafkan dan lupakan. Iya. Nggak tahu tuh. Maafkan dan lupakan ya tadi. Iya. Oh. Diobatin apapun Ya. karena tidak ada obat itu kecuali itu. Sederhana ya obatnya ya. Mungkin Bu Enis susah untuk melupakan dan memaafkan. Mungkin. Ya kalau kebetulan iya waktu ya Bu Mur ya. Nah Bu Mur kalau nanti saya main ke Bu Mur lagi, laporan ke suami lagi, ya susah buat melupakan. Malas main ke sana lagi ah. Kalau darah tinggi Tat. Ya, Kalau darah tinggi. darah tinggi. Lupakan angan-angan. Terangan terlalu banyak angan-angan. Cukup ya? Baik. Virus sebenarnya akan bisa didetok oleh tubuh kita kalau kita hari ini dalam kondisi tenang. Kalau semakin takut, dia semakin menyebar. Maka teman-teman waktu kemarin zaman COVID, ya, yang semakin takut, dia semakin cepat kena dan cepat meninggal. Karena virus butuh ketenangan. Panas. Coba kayak semalam jalan di atas api. Kalau nggak tenang gimana? Kira-kira? Terluka. Karena panas harus tenang. Ya, kayak dulu Abu Ihsan terkena COVID. Ceritanya. Ya mana istrinya ada. Tenang ya, Bu ya. Dirawat sendiri di rumah kan? Atau di rumah sakit? Cerita beliau rawat sendiri ya. Sembuh. Jadi sampai hari ini masih hidup. Ketika waktu COVID, saya tidak demam nih. Demam, teman-teman udah khawatir karena udah keluar darah gitu ya. Khawatir.
udah rawat aja gitu. Udah nggak usah, siapin saya madu aja. Dirayu terus. Cukup madu, tenang aja, tenang. Ya, dicek lagi, udah tenang aja, nggak apa-apa, udah. Jadi yang khawatir bukan diri sendiri, orang-orang sekitar yang khawatir. Nggak apa-apa, ya itu bentuk namanya bersama-sama lah ya. Jadi intinya virus itu tenang. Berarti kalau orang hari ini tidak tenang, berarti mudah terkena gangguan virus. Gitu ya, Bu Ria ya. Tenang. Pilek berarti termasuk gangguan karena panas, dingin. Paham ya Mas ini? Virus harus tenang. Makanya ketika seorang kena gangguan panas, dia semakin, contoh ya, berzikir terus, Masya Allah, itu sembuh sendiri. Banyak menangis karena kesalahannya, sembuh sendiri. Banyak menceritakan kegalauannya, sembuh sendiri. Berapa banyak orang yang demam, yang panas, sebabkan virus, baik ada hepatitis atau sebagainya, diajak ngobrol sembuh. Banyak sekali. Ya. Ini contoh-contoh sederhana yang bisa kita lakukan dalam terapinya. Herbanya apa? Hanya itu aja, madu kuning saja. Karena madu kuning ada penenang, namanya mengkudu dan kayu manis. Dan yang mengaktifkan adalah temulawak. Jadi herba ketika campurkan pun harus ada yang mengaktifkan. Contoh bensin, sumber api enggak? Kalau nggak dinyalain, dah, yang menyalakan adalah temulawak. Yang menghantarkan apinya adalah kunyit. Kunyit ada herba penghantar. Maka kalau yang nganterin terlalu kuat, makanya merusak. Contoh, kunyit yang penghantar nih, nganterin terlalu kuat, merusak. Contoh, saya bawa air nih, air minum, saya mau anterin ke Ustadz Ivan. Karena saking kuatnya saya nganterin, saya lemparin. Apa yang terjadi? Gelasnya pecah, airnya tidak sampai. Coba kalau yang lambat, diminum, gagangnya dihadapin ke depannya, tangannya dipegangin sampai ke mulutnya, nyampe nggak airnya? Makanya tadi tidak boleh mencampurkan kunyit yang berkhasiat obat dengan karbo, kecuali dicampur dengan jahe. Semakin paham atau semakin bingung? Baik, coba lihat kuku Bapak Ibu semua. Lihat kukunya. Apakah ada yang berwarna merah atau pink? Adakah yang berwarna merah atau pink? Pink gitu. Ungu, hitam ada? Pink, putih. Pink, Bapak pink. Nah ini kok pink sih? Oh iya lagi sakit ya? Pink. Ciri-ciri bapak dan ibu itu sedang galau. Ya. Berarti berarti mudah terjangkit TV. Pink itu galau. Kalau putih? Putih keletihan. Ya. Merah? Iya itu. Sama. Semakin merah semakin galau. Warna biasa aja, warna biasa, nggak terlalu warna ada pink-pink. Ya agak merah-merah dikit lah. Nah kayak
Siapa namanya? Pak Andi ya. Nah itu normal tuh. Ada yang warna merah. Kukunya, pink ada. Apa sih dipikirin sih? Mau pulang? Bentar lagi hujan. Kalau gelombang tak Ya? gelombang, tapi cuma kepala apa? Jempolnya aja. Gelombang ke atas atau ke samping? Ke atas. Vertikal, horizontal. Ya, vertikal. Vertikal. Sini kan. Vertikal. Ini kegalauan hati. Samurat. Mau keletihan itu bergelombang. Tapi ke samping. Keletihan. Apa sih pada galau-galauan sih? Oh. Nggak tahu kali arti galau kalau Ustaz. Galau apa? Ya jadi pada galau karena nggak tahu arti galau itu apa Kalau Mas Riki wajar galau. Berkumpul bersama teman-teman yang sudah? Oh gitu. Jodohin aja. Ya. Baik. Baik, ada yang tanya lagi? Cukup. Ya. Sama. Cuka itu memang makanan enzim. Iya. Ini beliau mau bikin kurma apa cuka kurma katanya. Belum, baru rencana ya. Baru rencana. Boleh. Saya masih ada stok satu, teman nggak saya kasih, nggak saya jual. Cuka madu. Umurnya kurang lebih 20 tahun. Dulu banyak banget pada rebutan. Iya, madu perkasa namanya. Hadiah untuk yang bulan madu. Enggak. Itu sudah stok akhir. Dulu masih ada berapa ton ya. Kita murah-murah lah ya. Setelah nggak sadar tinggal berapa botol. Jangan, stok aja, kenang-kenangan. Namanya cuka madu. Buatnya berapa lama itu? Ya, Buatnya berapa lama? ngebuat. Itu nggak dibuat. Sebenarnya teman saya belanja madu karena kasihan sama petani madu. Belanja berapa ton, nggak diapa-apain. Ketika meninggal, banyak madu di rumahnya. Ada 1 truk kalau masalah. Istrinya nggak bisa jualan madu. Nggak ada yang bisa jualan. Akhirnya kasih amanah. Ini madu bagus, tolong jangan dijual mahal-mahal. Yaudah, saya lihat, cuka. Bolehlah, kirim ke saya. Kirimlah 1 truk malam-malam. Karena amanah murah saya jual murah. Itu juga sebagai herba untuk mengaktifkan atau kalau bagi laki-laki untuk mengangkat buah zakar. Jadi kalau punya madu hari ini jangan diminum aja, biarin aja. Tunggu minimal 8 tahun. Kelamaan kan? Udah buat ramuan aja. Ya? Cuka. Iya. Saya nggak masuk. Kalau dibuka biasanya ngendap ya. Jadi kayak bubur madu. Sempat pernah tadi dibuang masalah sama teman-teman. Bubur madu kurang lebih isinya 200 kilo. Buang. Ada yang pernah konsumsi ini madu madu perkasa ada? Ada. Enak. Panas ya? Itulah cuka. Ada yang belum pernah selain sini ya? Cuman beli aja ya? Pernah ya? Oh pantesan perkasa banget. Boleh kan buat ibu-ibu biar perkasa. Sayang sudah habis ya. Sudah habis karena itu dari tahun-tahun 2014 atau 13 gitu. Kurang lebih itu ya. Karena beliau meninggal
warisannya madu. Ya. Kebetulan beliau yang mendirikan Hidayatullah. Ya, beliau meninggal umurnya kurang lebih 74 tahun. Gitu. Warisannya? Madu. Salah satunya ya, sebenarnya nggak gitu juga ya. Baik, lanjut. Ada yang mau tanyakan silakan. Kalau samurat. Ada makan? Bagian aja. Ya makan kita bagian ya. Saya suka merhatiin kita buat murah gitu ya. Kan buat apa namanya pekerjaan hati gitu. Cuma bahan bakunya sering ngirim dari Solo. Apa tuh? Pakai apa? Nah itu saya pakai seribu 20%, cakar ayam 20%, terus sama satu langsung 30%, air 20%. Lumayan kan? Cuma legalitasnya belum. Iya. Apa tadi? Senggugu itu keras banget tuh sebenarnya. Senggugu tuh keras banget. Apalagi munain akarnya itu sangat keras sekali. Daunnya aja keras, apalagi akarnya. Kalau dia taubah untuk gurah itu menggunakan kencur. Menggunakan kencur, jahe dan cabai Jawa. Udah itu aja. Kelapa bagus ya? Iya, Kelapa pakai madu. iya. Bisa. Bisa pakai kencur. Lebih boleh nih satu. Baik. Ada lagi tanya? Boleh? Obatnya apa ya? Itu kan sering makan Ulang lagi. tipes. Ini nanya. Oh, nih. Ustaz, assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Tanya Ustaz. Ya, silahkan. Iya mama. Lama karena itu virus ya kayaknya. Iya. Jadinya itu herbal apa atau mungkin di terapi daerah mana apa sih? Ya. Baik, cukup. Cukup ya. Ya, Bu Mur. Ya, emang Bu Mur termasuk ibu yang viral itu ya. Madu kuning sama labu kuning. Jadi teman-teman kalau mau bekam untuk masalah gangguan virus, upayakan dari wilayah bawah, yaitu wilayah betis. Betis saja dulu. Jangan langsung dibekam di punggungnya. Bisa ngedrop. Ya. Gangguan virus itu di kakinya, di betisnya. Betis belakang atau depan itu boleh. Jangan dibekam di pinggangnya, jangan dibekam di bahunya, jangan dulu. Nanti kalau sudah fresh, agak membaik, baru bertahap, baru Al-Katifainnya, baru naik. Kenapa? Karena dia dingin kakinya, menjadikan puyeng, sakit kepala. Maka dihangatkan dulu kakinya dengan dibekam. Jangan sampai nanti, udahlah bismillah aja, ya jadi semuanya pakai bismillah. Tapi kalau ngawur, ya enggak kan di kakinya jangan. Satu di atas, dua depan, sini, sini, sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Gunakan kop itu jangan yang besar-besar. Iya nomor 5. Kalau Kangsu nomor 5 ada ya? Gak tahu ini pakai apa kopnya, mereknya? Kangsu ya? Samora. Ya. Saya dari dulu pakai Kangsu. Pertama murah, awet.
jatuh nggak mudah pecah. Ya walaupun nggak terlalu keren ya, tapi awet ya kalau saya. Iya. Saya beli Kangsu mungkin dari harga berapa dulu? 50.000 atau 35.000 dulu. Sekarang berapa harga? Tergantung Isi isi. 12 berapa? 12 sekitar 200 lebih. 200. Enggak. Saya jualnya 170 kan. Yang isi 12. Oh iya. Saya pesan ke beliau murah. Isi 24 310. Banyak ya? Mahal ya? Isi 24 ya, kan Iya. isi 24. Iya. Jadi bekam bawa dulu ya Bu Muri ya. Jangan dibekam semua badannya yang ngap nanti ya. Makanya lewat mulut aja. Ya nggak boleh apa Tat. Enggak, dihangatkan dulu Ibu. Kakinya dibekam atau dihangatkan dulu ke krip syukur, perutnya juga sama. Baru nanti mulai makan pelan-pelan dengan mencampurkan labu kurma dan madu kuning. Ya. Terus makanan yang lainnya nggak boleh. Enggak. Jadi cuma itu aja ya. Ya kalau mau buah ya apel, anggur. Anggur yang hijau bukan anggur yang warna hitam atau ungu. Anggur yang warna hijau itu menghangatkan tubuh. Kalau yang hijau, ya yang apa? Yang ungu atau yang hitam dia mendinginkan tubuh. Berarti buah-buah yang berwarna hijau. Ya. Apel hijau juga. Melon nggak ya? Cukup. Ada ustazah ya, dia sudah menopause setengah tahun. Terus ini mual perutnya. Saya kasih madu kuning dia 2 hari. Habis. Hari ketiga keluar seperti ngoples tapi sentuhan dia ada darah. Itu apa itu? Apa yang diserahkan itu kenapa? Dia sudah menopause. Bisa jadi Ibu memang ada penyumbatan sebelumnya. Bisa jadi bahkan ada yang konsumsi keluar tuh seperti ingus Bu, banyak banget Bu. Warnanya hitam-hitam. Banyak. Nggak apa-apa. Kayak waktu mens pertama Berarti segar banget badannya. Setelah itu segar badannya. badannya sih emang Enggak. kayak tuti gitu badannya kayak Enggak, artinya badannya lebih segar gitu setelahnya. Atau demam? Biasa aja. Tahan-tahan. Penyakit enggak? Iya. Kalau yang sudah tahu jawabannya berarti enggak senang. bukan itu yang tanya teh bukan itu itu apa yang disebabkan Iya, itu tadi penyumbatan. apa hanya penyebabkan Ya, penyumbatan sebelumnya. Mungkin bisa jadi ada yang konsumsi pil KB contoh ya. Pokoknya kontrasepsi itu berpengaruh besar untuk kontrasepsi. tapi emang setelah keluar itu banyak badan dia tidak Nah, berarti kan tambah sehat. dia berbilang enak ya takut Berarti harus belanja lagi. Saya madu kuning umurnya sekarang sudah 11 tahun. Ya, madu kuning umurnya sudah 11 tahun. Alhamdulillah. tapi yang paling sebel tuh udah bilang madu kuningnya jam 15 sebel banget Harus ready terus Tat. Sebenarnya nggak kosong sebenarnya. Inner boxnya yang habis. Saya kalau semua ngomong saya butuh madu kuningnya nggak perlu dilabelin, dan ini bisa. Iya. Jualnya bagaimana? Ya. Nggak, stikernya ada, cuman nggak ada kotaknya. Nggak ada kotaknya. Nggak apa-apa gitu. Bilang aja ke ininya, kasih nggak apa-apa kalau nggak ada kotaknya, karena sering telat di situ. Gitu. Nggak boleh telat lain kali Tat. Iya, ya begitulah. Kita maksa-maksa cepet-cepet nggak bisa. Ya, jadi kegiatan hari ini minimal kita bisa memberikan bekal apa saja. Yang pertama, herbalogi, materi akidah dan kaidah. Ya, betul. Yang selanjutnya apa lagi? Iya, ruqyah ada ya tadi pagi ya. Terus terakhir apa hari ini?
membahas tentang angin dan suhu. Ya, mudah-mudahan di lain waktu siap nggak kita adakan lagi. Di sini aja ya. Ya, Biar jalan-jalan ke Bogor ya. naik gunung. Karena tadi saya dengar dari tim teman-teman yang insya Allah di bulan depannya gitu ya mendapatkan vouchernya bisa ditukar tiket jalan-jalan ke Jogja. Nah permasalahan orang Jogja jalan-jalan ke Jogja kan rugi. Betul nggak? Berarti nggak usah ikut ya orang-orang Solo ya. Betul nggak? Iya. Jadi teman-teman Bogor yang sudah mendapatkan voucher 1 juta rupiah itu bisa ditukar, pertama 1 bisa produk, 1 boleh tiket. Jadi kalau yang ditukar tiket itu ya, ya, berarti ikut jalan-jalan bersama kita ke Jogja gitu. Tapi kalau orang Jogja gimana? Iya, ikut aja lah. Jogjanya kemana dulu? Orang Tuban ke Bogor dulu, baru ke Jogja. Nanti selalu diinformasikan lewat aplikasi, ya. Yang dapat voucher ini kan kurang lebih 60 orang. Berarti 1 bis, ya. Tapi nyampur kan orang-orang mana-mana ya. Nanti kita tawarkan, mau nggak? Kalau nggak, kita sepakat ke Taman Safari. Orang Bogor, aduh ngapain Taman Safari deket. Tapi belum tentu lo orang Bogor pernah ke Taman Safari. Iya, bener nggak? Iya. Jadi seperti itu tadi saya suruh nyampaikan informasi tersebut pada teman-teman semua, ya. Jangan pernah lelah untuk menawarkan, jangan pernah takut untuk ditolak. Jangan pernah. Ya. Mau ditolak mau enggak tawarkan aja dulu. Saya punya prinsip dulu kalau menawarkan ya 5, 7 gitu ya. Menawarkan 7 orang, 5 closing. Di atas Pareto berarti. Ya? Di atas Pareto. Di atas. Pareto 10-1. 10-1. Jadi saya membuat program kalau ketemu 7 orang berarti ada 5 closing. Gitu ya. Ketika saya dulu ngajar beliau Pak Sutarjo, materinya sedikit saya masukin ke produk, ya. Dan di tas saya ada produknya. Jadi saya tawarkan terus. Tahun 2010 saya ketemu dengan beliau, ya. Dan alhamdulillah hari ini masih ketemu lagi dengan beliau dan kondisi sehat, alhamdulillah. Dan sudah bertambah anak ya tentunya ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Panitia, kita penutupan, insya Allah karena waktu menjelang zuhur dan insya Allah menjelang hujan. Dan mobil sudah siap belum untuk ngangkut teman-teman? Oh ya, sebelum penutupan kita akan bagikan dulu sertifikat yang sudah disiapkan oleh Abu Irsyad. Ustaz Ivan tolong dibantu. Ya, kita bagikan atas nama Pak Priyo Pranoto. Ada Pak Mustaqim. Bismillah, langkahkan kakimu, siapkan dirimu. Bismillah, menuju kejayaanmu bersama Herbaat Taubah. Bismillah, langkahkan kakimu, siapkan Pak Suartono. dirimu. Bismillah, menuju kejayaanmu bersama hujan. Herbaat Taubah. Rapatkan barisanmu, Pak Arga Janu, Juli Setiawan, kesabaran panjang namanya. tantangan menghadapmu untuk meraih kejayaanmu, kejayaanmu. Pak Agus Suryaman, Tekadnya menguatkan istiqomah Pak Sutarjo, bersama Herbaat Taubah. Pak Sigit ada juga. Wahai saudaraku, walau tantangan di depan mata kita, walau ribuan yang menghadang kita, jadilah
Muhammad Yoga Pratama. kejayaan. Bismillah, langkahkan kaki, Oke, tahan 1, 2, 3. siapkan dirimu. Bismillah, menuju Andi Mujair Raimi. namanya gitu? Oke, tahan 1, 2, 3. Pak Rahmat. Oke, tahan 1, 2, 3. Fajar Lubis. Oke, tahan 1, 2, 3. Muhammad Komarudin Muid. Oke, tahan 1, 2, 3. Bang Adianto. Oke, tahan 1, 2, 3. Bu Siti Nur Samsiah. Gak ada ya? Oh, si Pak Jerry. Langsung aja. Ibu Siti Khadijah Jalani. Oh ada ya? Yang mana? Sayang. Kok dapat? Bu Rohoya. Bu Rupiah. Iya. Bu Rupiah. Bu Diah Purmanti. Ada ya? Oh iya ini juga. Bu Khalifah Riastuti Rahayu. Ini yang Rahayu, Rahayu. Rahayu, Rahayu. Rahayu. Ibu Yayat Mariati. Ibu Hijriah. Ibu Yana Faridatul Jannah. Sana Hasanah. Oh iya. Oke, tahan 1, 2, 3. Bu Yana. Oke, tahan 1, 2, 3. Walau tantangan di depan mata kita, walau ribuan yang Bu Eni Susilowati. penuh keimanan, berpegang teguh Quran dan Sunnah, insya Allah akan menuai kejayaan. Saudaranya Pak SBY. Siapkan dirimu. Oke, tahan 1, 2, 3. Bersama herba engkau Ibu Siti Asia Amin. Ada ya? Ayo. Bu Sri Purwanti. Ada? Nggak ada? Oh ada. Ibu Nani Mulyani. Ada Bu Nani. Bu Nani Mulyani. Oh itu. Ibu Suparmi. Oke, tahan 1, 2, 3. Pak Zeri Indra Karisma. Oke, tahan. Aktif, aktif. Oke, 1, 2, 3. Pak Abdul Manam. Ada. Oke, tahan 1, 2, 3. Pak
Ayo. Lesmana. Oke, tahan 1, 2, 3. Siapkan dirimu Pak Supri Al Ghifari. menuju kejayaan. Ada ya? Oh iya. Bersama Herbaat kau Oke, tahan 1, 2, 3. Bismillah, langkahkan kakimu. Siapkan dirimu. Bismillah, menuju kejayaan. Bu Wiwik Handayani. Muhammad Kamarudin Muid. Ada ya? Oh sudah ada ya? Oh double. Pak Suherno. Bu Wiwik Handayani. Nggak ada. Oke, tahan 1, 2, 3. Bersama Herbaat Riki Darwanto. Oke, tahan 1, 2, 3. utang tangan di depan mata kita. Pak Andang Junaidi. Penuh keimanan. Pegang teguh Quran dan Sunnah. Oke, tahan 1, 2, 3. Bismillah, langkahkan kakimu. Pak Agus Suryaman. Siapkan dirimu. Menuju